Selamat sore teman Ngorbit. Oke, selamat sore teman Ngorbit. Ketemu lagi sama saya Hendrik di acara Ngorbit, Ngobrol Bisnis Interaktif, persembahan dari Wika. Kelas Marketing Digital UMKM bagian kedua ini, kita mulai sore hari ini. Kita buka dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman yang udah mulai datang. Yang baru pada mulai gabung, monggo silakan join ya. Sore hari ini kita akan mulai lagi kelas Ngorbit. Bagian kedua sesi kelima. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang baru gabung atau yang sudah pernah ikutan dari kemarin, saya Hendrik dari Lintang. Di kegiatan ini dipersembahkan dan didukung sepenuhnya oleh Wika. Kelas marketing digital UMKM ini dibuat untuk intinya adalah memajukan rekan-rekan UMKM yang sudah beberapa mulai berusaha dan berbisnis di era pandemi ini. Di era new normal ini mulai bikin usaha dari sendiri dari rumah, dan mana itu pertumbuhannya cukup luar biasa ya gitu dalam 3-4 bulan terakhir ini. Makanya kita di sini juga dan apa yang saya ketahui adalah banyak yang mendapatkan masalah macam-macam lah ya, khususnya di bagian pemasaran. Nah, makanya kita buka kelas marketing digital UMKM ini intinya untuk ngajarin teman-teman, dan bukan hanya untuk ngajarin apa sih marketing digital itu apa sih, pemasaran secara digital itu apa, tapi kita juga ngajarin macam-macam. Mulai dari kemarin kita ngajarin cara misalnya branding lah ya, gimana cara bikin kemasan, ngedesain kemasan produk gitu, yang simple-simple. Kita pakai aplikasi-aplikasi gratisan dan mudah yang ada di internet. Kemarin juga 2 minggu yang lalu tuh, atau di bagian pertama kita belajar gimana caranya bikin video animasi simple menggunakan PowerPoint, yang mana PowerPoint tuh aplikasinya ada di mana-mana lah ya. Gitu. Sampai kita juga ngajarin kemarin gimana caranya fotografi produk pakai pakai handphone. Nah, itu diajarin sama Mas Putra kemarin dari Haspapis. Gimana ternyata untuk menciptakan konten dan hal-hal yang menarik dan membantu penjualan itu sebetulnya nggak begitu sulit. Gitu. Sulit karena kita tidak banyak berlatih dan masalah jam terbang. Tapi kalau makanya kemarin itu sempat dibahas juga, baik dari segi ada dari Pak Iqbal kemarin sama dari Mas Dwika Putra. Intinya kalau masalah dunia kreativitas dan juga pemasaran, intinya kita punya rencana yang jelas dan dieksekusi dengan baik gitu. Itu semua jadi lumayan berpengaruh kepada usaha teman-teman. Nah, sore hari ini kita akan menutup bagian kedua ini dengan sesuatu yang kalau kemarin kita udah belajar, di minggu kedua ini kita belajar beberapa hal berhubungan dengan dasar-dasar digital marketing. Kemarin Pak Iqbal, terus menggunakan Twitter untuk berjualan itu di-share sama Mas Dwika Putra kemarin. Terus terakhir ini kita ada mau bahas sesuatu yang juga cukup ditanya banyak oleh teman-teman, yaitu gimana caranya sih closing penjualan via WhatsApp. Tapi yang dibahas nanti sore hari ini bukan cuma, jadi gini, yang dibahas sore hari ini bukan cuma sekedar WhatsApp aja, bukan cuma sekedar closing, tapi gimana sih caranya ngegiring orang dari luar sampai jadi customer kita, sampai kita bisa jualan. Nanti akan di-share oleh 2 orang yang akan datang sore hari ini di studio Lintang. Ini ada Mas Iqbal. Selamat sore Mas Iqbal. Selamat sore. Oh, ini ada Mas Iqbal. Mungkin ada yang udah beberapa kali ketemu dan nonton dan lihat Mas Iqbal kemarin. Terus ada juga di sini kalau nggak salah ada Mas Lukman ya. Mas Lukman, Yes, betul? halo. Betul Halo. sekali, Mas Hendrik. Ada Mas Lukman. Ini kenapa saya aja yang kelihatan wajahnya? Apakah mereka malu-malu atau gimana? Gak apa-apa kok. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Oke, halo Mas Hendrik. Halo Mas Lukman. Oke. Sahabat Lintang, sahabat Ngorbit, apa kabar? Selamat sore. Iya, ini teman Ngorbit, Mas Lintang, kenalin. Ini Mas Lintang, Mas Lukman. Kenalin teman-teman Ngorbit, ini Mas Lukman. Mas Lukman ini adalah seorang yang kalau kita bilang praktisi digital marketing, orang yang doyan menggeluti segala sesuatu yang berhubungan dengan digital marketing. Khususnya Mas Lukman ini jualan layanan desain tapi lewat WhatsApp ya Mas ya? Yes, betul, lewat WhatsApp. Jadi semua eksekusi, closing semua itu dari WhatsApp. Gitu, oke. Kalau Mas Iqbal jangan ragu-ragu, Mas Iqbal nih ada di sini juga. Mas Iqbal nih partner saya nih. Cuma beliau nih lebih halo, cek. Kedengaran suara saya? Kedengeran. Oke, aman. Gimana Mas Iqbal?
Oh, Mas Iqbal nggak perlu ada ininya ya, wajahnya. Udah ada fotonya tuh, ganteng banget Mas Iqbal sore hari ini. Sudah pakai jas. Oke, udah pada ada yang mulai datang, udah pada mulai masuk. Kita mau ngobrolin apa Mas Lukman sore hari ini? Sore hari ini kita itu akan ngobrolin tentang teknik closing penjualan dengan WA. Jadi itu ada beberapa macam ya teknik serta tips yang akan saya bagikan, share hari ini agar kalian itu bisa mengubah calon pelanggan Anda menjadikan pelanggan dan meng-close mereka lewat aplikasi WA, which is gratis. Yes. Mantap juga tuh ya sebetulnya. Ya, itu yang sebetulnya beberapa orang kemarin juga sempat nanyain gimana sih caranya kita closing jualan atau apa. Intinya gini, semua pelajaran ini tidak akan berguna kalau tidak ada sales gitu. Kayak kemarin yang sempat dijelaskan Mas Dwika, ujung-ujungnya yang nomor satu yang dicari apa? Ya sales gitu. Yes, Mau lewat Twitter, mau lewat apa yang dicari apa? Salesnya gitu. Nah ini coba Mas Lukman ini akan coba jelasin. Mau langsung terangin Mas Lukman? Mau ada yang mau berbagi? Langsung saya share screen aja ya. Boleh, monggo Mas Lukman silakan. Teman-teman Ngorbit, monggo selamat sore dan selamat menikmati. Ini ada beberapa hal yang mau dibagi oleh Mas Lukman. Silakan. Oke, apa kelihatan semua? Ya, Oke. udah kelihatan. Oke, siap. Oke, jadi teman Ngorbit, kita hari ini akan masuk ke bagian teknik closing penjualan dengan WA, which is di minggu ini adalah sesi kelima, tapi dari keseluruhannya si Ngorbit ini itu udah sesi ke-10 sebenarnya. Jadi ini udah minggu kedua, kemarin kita sempat break gara-gara Idul Adha. Nah, kita udah mulai lagi, ini masuk ke hari Sabtu, ini sesi terakhir untuk di minggu ini. Langsung aja saya lanjutin ya. Jadi konten dari proposal ini, konten dari apa yang saya buat ini itu pertama itu apa sih konsep dasarnya si WhatsApp tersebut. Kedua, cara mendapatkan kontak itu bagaimana. Dan ketiga, approach calon konsumen kita itu strateginya itu lebih enak seperti apa biar mereka itu nyaman dan tertarik dengan produk yang kita jual. Dan keempat itu yang paling penting, cara teknik closingnya. Jadi kita itu masuk pertama ke konsep dasar teknik closing penjualan dengan WA ya. Konsep dasar itu mempunyai di awalnya itu Anda harus membangun sebuah database. Semakin besar database yang Anda miliki, kemungkinan penjualan pun semakin besar. Database adalah calon konsumen usaha Anda yang Anda bisa ubah menjadi pelanggan. Jadi udah kepikir kan seberapa penting sih database-nya itu untuk Anda menjual produk atau jasa Anda. Kedua itu di konsep dasar ada membangun interaksi. Nah, membangun interaksi itu untuk membuat calon konsumen mempunyai ikatan dengan kita sehingga terbangunlah kepercayaan antara audiens dengan kita. Ketika calon konsumen sudah mempunyai kepercayaan dengan kita maka dari itu akan bisa kita menawarkan produk serta jasa yang kita punyai. Next itu kita harus riset produk. Nah, kenapa kita harus riset produk? Karena melalui aplikasi WhatsApp ya, Anda tidak hanya bisa menjual produk sendiri, tetapi Anda juga bisa menjadi seorang reseller. Riset produk juga digunakan untuk mencari supplier terkait dengan produk Anda yang ingin jual dengan tujuan untuk mendapatkan margin yang besar. Ya dong, kita semua di sini itu ya apalagi UMKM kita itu gimana caranya kita ngeluarin kecil tapi menghasilkan lebih besar. Dan Anda perlu mengetahui produk apa yang cocok dengan database yang Anda miliki. Nah, maka dari itu kenapa saking pentingnya si riset produk tersebut itu. Next itu ada cara penentuan target market. Jadi dari penentuan target market, misalnya target kita produk kita itu gelang. Jadi kita harus cari tahu nih beberapa orang yang menyukai produk gelang, aksesoris, dan dari interest pun itu masuk ke precise interest. Jadi
Di precise interest itu orang yang menyukai aksesoris serta gelang Anda itu menjadikan sebuah sorotan untuk mereka. Nah, kalau di bawahnya itu ada broad interest, jadi orang yang suka aksesoris tapi mereka juga mungkin menyukai mobil atau enggak juga motor dan lain-lain, dan aksesorisnya cuma sedikit-dikit doang. Jadi kita harus mentargetkan lebih ke precise interest-nya. Nah, dari precise interest pun itu juga bercabang kedua lagi nih. Yang satu itu yang paling penting adalah super precise interest, di mana orang-orang tersebut adalah benar-benar penggemar produk Anda, benar-benar entusias, dan di bawahnya ada associated interest, which is teman-teman mereka yang juga suka dengan gelang atau enggak juga suka dengan jasa dan produk yang Anda tawarkan, tetapi mereka juga memikirkan yang lain. Tapi kemungkinan untuk mereka membeli produk Anda itu masih sangat besar. Itulah penentuan dari target market. Setelah itu baru kita harus mengedukasi produk. Nah, apa sih itu edukasi produk ya? Kita harus berikan sebuah edukasi terkait dengan produk yang kita atau Anda jual kepada calon pelanggan. Ya, calon pelanggannya itu yang ada di dalam database Anda. Nah, kita juga harus jelaskan apa sih manfaat dari produk yang kita jual untuk para calon pelanggan, sehingga kita bisa membangun kebutuhan untuk calon pelanggan kita. Nah, dari situ baru ketika kita udah masuk ke edukasi produk, kita baru bisa masuk ke promosi produk. Nah, di promosi produk itu adalah setelah calon pelanggan sudah tahu apa yang Anda jual serta manfaat dari produk tersebut, Anda bisa masuk ke promosi, dan dari promosi pun itu bisa masuk ke follow up. Nah, dalam promosi itu bentuk apa sih sebenarnya? Jadi jenis-jenis promosi itu ada ya diskon produk, dari memberikan sebuah bonus, atau enggak tawarin ke mereka, ini free ongkir nih. Nah, itu masuk dari sebuah promosi produk dan lain-lain juga sebenarnya. Dan dengan memberikan promosi, kemungkinan Anda untuk menjual produk akan lebih besar. Trust me, it works. Soalnya orang itu orang suka hal yang gratis gitu loh. Jadi apapun yang ekstra itu akan menarik mereka untuk tertarik dengan produk serta jasa Anda. Dari situ baru kita masuk ke gambar omset penjualan. Nah, Anda itu harus merencanakan seberapa profit margin atau penghasilan yang Anda ingin dapatkan per bulan. Nah, berdasarkan target penghasilan yang ingin Anda dapatkan, Anda harus tahu seberapa besar database Anda yang harus pegang. Baru maka dari itu baru kita bisa masuk ke list kontak WhatsApp. Nah, setelah profit margin telah direncanakan, Anda harus hitung seberapa besar database atau list kontak yang harus Anda kejar untuk mencapai target tersebut. Contoh ya, 10% penjualan atau closing, disebut sebagai closing, dari 3.000 calon pelanggan sama dengan 300 penjualan. Apakah itu udah sesuai dengan target Anda atau belum? Jika itu sesuai, berarti database Anda sudah cukup. Tapi kalau itu belum sesuai, berarti database Anda masih kurang. Anda masih harus ngulik-ngulik lagi dan menambahi lagi terus database Anda. Setelah list kontak kita, ini udah masuk ke marketing plan ya sebenarnya. Nah, di marketing plan juga udah ada konten yang konsisten. Nah, nih kuncinya itu di konten dan konsisten. Untuk mempertahankan pelanggan yang Anda miliki, konten yang disebar oleh Anda harus konsisten agar mereka tetap tertarik dengan produk-produk yang Anda jual. Planning adalah planning Anda, marketing plan tersebut nih, tidak harus ribet, tetapi kuncinya adalah di konsistensi konten yang terkait dengan produk Anda, di mana itu di mana Anda bisa dibentukkan itu menjadikan sebuah promosi untuk jasa serta produk Anda. Masih di marketing plan dari konten yang konsisten, kita bisa lihat
alurnya itu harus kemana. Jadi 3 hal yang penting dari marketing plan itu adalah omset yang diinginkan. Anda itu harus benar-benar menekani seberapa profit yang Anda ingin hasilkan per bulan. Kedua, database Anda, apakah database Anda cukup untuk menghasilkan profit tersebut. Ketiga, konten yang disebar harus konsisten. Maka dari itu akan menghasilkan sebuah penjualan produk. Nah, next, ini ada sebuah kata-kata, kunci produk Anda laku bukan hanya di planning, tetapi di cara Anda eksekusi planning tersebut. Dan eksekusi tidak akan menghasilkan jika planning Anda tidak terstruktur dan jelas. Jadi kalau lihat di sini ya, eksekusi dan marketing plan itu saling melingkari lah, saling membantu, mensupport each other gitu. Terkaitan nanti ya Mas Lukman ya, maksudnya ya. Yes, terkaitan gitu. Benar Mas Hendrik. Dari situ baru kita bisa masuk ke tahap self funneling nih. Apa sih self funneling? Sebelumnya Pak Iqbal udah menjelaskan, tapi saya akan menekani lagi. Sales funneling itu adalah tahap penjualan sebuah bisnis untuk mendapatkan penjualan. Manfaat sales funneling adalah untuk merencanakan hasil penjualan serta mempersiapkan agar rencana tersebut berhasil. Jadi dari kata itu aja, seberapa pentingnya sih sales funneling itu penting sekali kalau Anda ingin merencanakan untuk berhasil. Next, ini ada proses sales funneling ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang prosesnya sedikit. Di awal itu kita ada yang namanya leads. Leads itu sumber calon pelanggan kita. Dan dari sumber calon pelanggan itu turun ke membangun database. Untuk Anda membangun database itu ada dua cara ya. Yang satu itu paid traffic, yang satu itu free traffic ya. Bisa dikatakan yang satu itu secara gratis, yang satu itu dengan pembayaran ads dan lain-lain. Dari membangun database, baru kita masuk ke marketing plan. Marketing plan-nya itu ya seperti kita udah jelaskan tadi di atas itu list kontak WA yang penting dan juga WA group untuk Anda sebar promo-promo atau edukasi tentang produk Anda. Baru dari marketing plan itu bisa kita menjadikan sebuah konversi penjualan jika marketing plan kita itu sukses dengan orang itu membayar, menjadikan sebuah buyer, pelanggan, atau menjadikan sebuah reseller. Itu yang dikatakan ya konversi penjualan yang successful. Next itu kita akan masuk ke cara mendapat kontak. Jadi saya udah jelaskan apa itu step by stepnya, gimana Anda harus melalui WhatsApp itu akan berhasil untuk closing ya. Jadi sekarang itu kita akan masuk ke teknik closing penjualan dengan WA, tapi cara mendapatkan kontaknya atau disebut database. Nah, cara mendapatkan kontak ini adalah sebuah contoh ya, Facebook gratisan. Atau sebenarnya kayak dari materi sebelumnya yang sudah dijelasin sama Mas Dwika tentang Twitter atau yang lainnya itu, database itu kita bisa kumpulkan dari aplikasi lain. Bukan hanya medsos WhatsApp tersebut, tapi ya kita bisa kumpulkan dari grup Facebook, grup Twitter, dan lain-lainnya lah, serta dan lain-lainnya. Nah, kenapa di sini saya nekanin Facebook gratisan? Karena kolam prospek yang sangat besar itu di dalam Facebook. Leads magnet yang gampang untuk diraihkan itu juga ada di Facebook. Dan juga proses whitelisting kontak di Facebook itu lebih mudah. Nah, apa sih kolam prospek? Kolam prospek Mas Lukman. Mundur dikit. Oke. Yang sebelumnya, takut ada yang nggak ngerti, boleh? Nah, ini berarti Facebook salah satu alat doang ya, Mas Lukman ya, bener nggak? Yes, betul. Facebook itu hanya salah satu alat.
Jadi kita bisa mendapatkan database dari Twitter atau enggak media sosial yang lain, tapi Facebook itu hanya salah satu alat untuk Anda mengumpulkan database secara gratis. Oke. Begitu. Pak Iqbal, boleh nanya Pak, kalau proses whitelisting kontak itu apa Pak ya maksudnya Pak? Ya, jadi proses whitelisting itu kan sebetulnya proses bagaimana kita memilah antara pertama kita memilah antara nomor-nomor yang sudah kita miliki itu mana yang bisa kita respon lebih lanjut begitu. Jadi whitelisting itu kan secara umum artinya adalah membersihkan daftar kontak kita dari yang potensial dengan yang kurang potensial. Oke. Jadi kayak ngesortir ya Pak ya sebetulnya ya, ngesortir data. Kita ngesortir data kontak gimana itu sebetulnya penting tuh. Jadi buat teman-teman Ngorbit gitu ya, di sini Mas Lukman mau coba terangin sebetulnya yang penting itu kan tadi dia bilang database. Yes, itu sangat penting teman-teman Ngorbit buat tahu ya namanya mau jualan, apalagi jualan digital ya, kan kita nggak punya toko. Maksudnya gini, toko kita nggak kelihatan, lapaknya nggak kelihatan. Jadi di sini kita harus punya, kita bisa jualan langsung. Bedanya jualan secara digital, itu sales secara digital dan sales secara konvensional yang biasa di punya warung dan segala macam. Kalau di warung ya kita nggak perlu ngumpulin database, orang datang gitu ke tempat kita. Tapi kalau gini kan warung kita ya di handphone kita sebetulnya. Nah, gimana caranya mancing orang untuk bisa ke situ ya dengan database gitu. Database-nya dikumpulkan, database-nya itu makanya ditulis itu sama Mas Lukman proses whitelisting. Lebih ke ini orang-orang memang yang kalau kita udah dapat nih nomor telepon banyak misalnya gitu, entah dari Facebook atau dari Twitter atau dari YouTube atau dari Instagram kita dapat kontak atau ini bentuknya nggak harus selalu nomor telepon ya Mas Lukman ya, bisa juga email, alamat email, dan lain-lain. Bisa kontak. Nah, kalau sudah misalnya dapat nomornya baru itu diprospekin tuh, dilihat tuh, oh si orang ini bisa nih, si orang ini kayaknya nggak bisa segala macam itu. Nah itu proses dapetin kontaknya nanti Mas Lukman akan jelasin lebih lanjut gitu. Monggo Mas, gimana tuh dapetinnya? Oke, siap. Sebelum itu saya akan masuk ke yang namanya kolam prospek ya. Jadi apa sih kolam prospek? Kolam prospek itu bertujuan untuk mengumpulkan calon pembeli. Dan di dalam kolam prospek ini ada 3 hal yang Anda harus benar-benar perhatiin. Pertama itu Anda harus konsisten add friend atau enggak menambah teman di Facebook atau sosial media platform yang lain. Itu akan ya mengumpulkan database secara dan juga kedua itu konsisten posting status yang bermanfaat atau terkait dengan produk produk serta jasa yang Anda jual. Ketiga itu Anda harus konsisten membangun interaksi, sering komen dengan di post orang atau enggak nge-like post orang agar interaksi antara Anda dengan calon pelanggan itu terbangun lebih luas. Setelah itu saya akan jelasin apa itu leads magnet. Nah, leads magnet itu umpan untuk menarik calon konsumen bergabung di daftar WhatsApp kita. Jadi contoh sebuah leads magnet ya, program materi belajar yang akan hanya disebar di WhatsApp. Ibaratnya kayak gitu, Anda bikin title di Facebook atau enggak di Twitter dan orang itu tertarik dengan materi yang materi belajar tersebut, maka mereka akan add nomor Anda, save nomor Anda, dan itu menjadikan database Anda. Ada juga e-book, ada juga video materi atau tutorial, dan lain-lain. Sebenarnya lead magnet itu banyak dari promosian dan segala-galanya. Habis itu, yang tadi kita omongin, whitelisting. Nah, seberapa penting whitelisting? Sebenarnya penting banget, soalnya proses whitelisting adalah proses agar broadcast selalu masuk ke daftar kontak WA kita. Untuk di WhatsApp ya, karena ini sesinya tentang WhatsApp, untuk di WhatsApp proses whitelisting yang perlu dilakukan adalah dengan konsumen menyimpan nomor kontak kita. Jika mereka tidak menyimpan nomor kontak kita, ketika kita broadcast sesuatu, broadcast sebuah diskon atau sebuah promosi, itu tidak akan nyampe ke mereka. Jadi
eh, meyakinkan lagi dengan interaksi dengan mereka di platform yang lain agar interaksinya itu continue dan berterus ke dalam WhatsApp. Jadi mereka akan save nomor Anda, akan menyimpan nomor Anda, dan setiap kali Anda broadcast mereka akan terima, which is good. Now kita setelah itu ada yang mau ditambah sebenarnya dari Mas Hendrik atau Mas Iqbal? Oke, saya nimbrung dikit Mas Lukman ya. Yes, boleh. Boleh sekali. Itu tadi yang tentang leads magnet itu. Saya balik sini. Oke. Saya pikir ini leads magnet itu salah satu konsep yang sangat penting di dalam digital marketing. Betul. Dan itu sangat memerlukan kreativitas kita selaku digital marketer untuk selalu memikirkan apa sih yang masih bisa kita gunakan sebagai leads magnet. Nah, itu batasannya saya pikir ya hampir-hampir nggak ada ya. Apapun yang kita bisa pakai sepanjang itu bisa membuat orang masuk ke dalam daftar kontak kita, itu bisa digunakan gitu. Yes, betul sekali. Kalau misalkan dalam kasus saya ya, saya itu menjual produk hewan kurban kan gitu. Nah, setiap kali sebuah proses pemasaran saya lakukan, saya biasa membagikan kupon voucher diskon begitu ke pelanggan lama saya yang tahun lalu. Kalau pelanggan barunya? Jadi gini modelnya, pelanggan lama saya gunakan saya manfaatkan untuk mendapatkan pelanggan baru. Jadi caranya adalah dengan saya kasih voucher ke dia itu bukan cuma 1, tapi 5. Misalkan begitu. Yang 1 buat dia, yang 4 tolong disebar ke orang yang menurut Anda akan akan membutuhkan gitu produk hewan kurban. Yes. Nah, di sini saya menggunakan satu prinsip yang semalam saya share ya tentang konten yang populer, bahwa orang itu akan senang menyebarkan sesuatu yang menurut dia bisa bermanfaat gitu, karena nanti dia akan bisa menolong orang lain begitu kan. Nah, ketika saya kasih sebuah kupon, 5 buah kupon, 1 buat dia, 4-nya silahkan disebarkan, itu kecenderungan dia untuk menyebarkan kupon itu ke orang lain itu sangat tinggi. Yes. Dalam kupon itu isinya adalah diskon, misalkan kalau kasus saya 100.000 begitu, diskon 100.000 kalau orang membawa kupon ini ketika membeli produk saya gitu. Nah, buat saya 100.000 itu adalah harga yang dari awal sudah saya siapkan sebagai harga biaya marketing, begitu, biaya pemasaran, begitu. Jadi ini tidak membuat usaha saya lalu berkurang profitnya, tidak. Jadi memang dari awal saya sudah pasang harga pemasaran untuk setiap produk itu adalah Rp100.000 gitu. Nah, Rp100.000 itu bisa dalam bentuk voucher diskon, bisa juga dalam bentuk komisi reseller kan. Nah, kalau dalam kasus ini, jadi ketika kupon saya sebarkan, maka kupon itu akan kembali ke saya oleh calon pelanggan baru. Nah, di situ kan otomatis saya tidak perlu repot-repot mencari pelanggan sendiri. Pelanggan sudah datang ke saya melalui penyebaran kupon tadi gitu, yang dibantu oleh pelanggan lama. Saya pikir salah satu contoh saja ya, itu seperti itu. Tapi leads magnet ini bentuknya itu akan sangat beragam, tergantung dari kreativitas kita sendiri gitu. Betul. Ya. Seperti saya juga kalau misalnya dengan lead magnet itu menawarkan misalnya jasa gambar ekstrak atau apa itu karena saya di bidang desain ya, jadi saya menawarkan semacam kayak video ekstra 5 menit 3 detik video untuk logo mereka atau gimana, dan itu akan menarikkan
lebih menarikkan mereka untuk nge-share ke teman-teman mereka gitu, sehingga mereka itu calon konsumen kita menjadikan sebuah pelanggan. Dan itu contoh dari Mas Iqbal itu yang sangat-sangat tepat. Apakah ada yang mau ditambahin, Mas Iqbal? Ya, itu tadi. Atau misalkan begini juga nih ya, misalkan leads magnet ya. Salah satu contohnya untuk yang usaha jasa ya. Usaha jasa, misalkan jasa arsitek misalnya ya, jasa arsitek gitu. Itu kita bisa bikin demo di di YouTube, atau bahkan sekarang kan ada Zoom nih ya. Zoom itu ada fasilitas gratis Zoom untuk 45 menit saja gitu. Nah, kita kan bisa nih membuat satu sesi demo mendesain begitu, atau katakanlah misalnya sebuah usaha catering, Membagikan resep bisa, Pak? Nah, misalkan membagikan resep bisa, tapi bisa juga kita menyelenggarakan demo baking gitu, demo masak begitu via Zoom pada jam waktu tertentu gitu. Kan Zoom yang 45 menit gratisan itu bisa kita manfaatkan. Jadi 30 menitnya untuk 30 menitnya untuk baking, 15 menitnya untuk promo produk kita. Nah, lalu di bagian terakhirnya kita kasih umpannya, yaitu nomor telepon kita untuk tindak lanjut gitu. Masuklah dia ke dalam daftar WhatsApp kita, seperti itu. Gitu sih, benar. Jadi sebetulnya kayak kemarin Pak Iqbal juga intinya gini, leads magnet itu ada macam-macam ya, ini makanya di situ terus dan lain-lain. Kemarin apa Pak? Misalnya contoh yang simpel buat narik, ada bikin meme lah, lucu-lucuan, kalau ya kita lempar di grup WhatsApp dan segala macam. Itu ada banyak nih teman-teman ngorbit. Intinya ada banyak banget hal yang bisa dijadikan leads magnet untuk bisa narik orang ke daftar ke grup WhatsApp kita gitu. Nah, teman-teman lihat yang paling mudahnya aja, misalnya gitu. Misalnya kayak tadi dibilang, aduh tapi Pak, saya kalau bikin video pakai Zoom, saya takut kameranya jelek misalnya. Ya udah, misalnya ibu-ibu ini ibu jual catering atau misalnya catering atau bikin kue deh, baking. Kenapa enggak bagiin resep? Kan bagiin resep belum tentu orang bisa masak seenak ibu atau bapak, bener nggak? Atau misalnya ngasih, bener, misalnya, atau misalnya gini, jualannya furniture rumahan misalnya, atau aksesoris pajangan rumah. Ya bisa aja bagiin tips-tips cara menata rumah yang baik gitu. Kan orang tinggal lihat interior design dan segala pun gitu ya kan. Nah, dan balik lagi kalau misalnya dibilang, aduh saya nggak punya alatnya buat bikin ini. Sebetulnya segini sih, kalau tidak punya laptop ada handphone gitu. Kemarin Mas Putra sempat jelasin, bikin leads magnet kan bisa bikin konten yang menarik ya, video, materi segala macam. Pakai video handphone juga bisa. Iya, secukup video handphone itu ya. Iya, sesimpel video handphone, dan banyak banget aplikasi gratisan untuk ngedit video. Yang intinya sih gini sih ya, kita harus mau dan ada waktu untuk ulik-ulik dan belajar-belajar. Ini sebetulnya bisa ngapain sih dan segala macam. Udah di era kayak sekarang ya, bikin video itu sudah tidak sesulit zaman dulu. Yang penting kita tahu nih aplikasinya bisa ngapain sih, bisa kemana gitu. Nanti di tiap-tiap kelas setelah ini, kan kita setelah ini kan ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram nanti terakhir ya, Ibu teman-teman ngorbit. Di situ juga nanti akan dibagiin aplikasi-aplikasi apa aja sih yang sebetulnya bisa bantu bikin konten atau lead magnet yang alat untuk menarik lah gitu. Bahasa si lead magnet itu bisa menarik konsumen dan sampai bisa dapat database-nya. Kita akan ajarin beberapa terus ke belakang nanti gitu. Jadi kita kan sekarang udah memasuki cara approach calon konsumen ya. Jadi tadi di mana saya sempat jelaskan ada yang katanya itu hukum 3 motivasi, di mana konsumen itu harus diberikan alasan untuk membeli produk kita, yaitu fear, gain, dan logic. Dengan cara fear itu, cara motivasi fear itu mereka itu ingin keluar dari rasa takut. Jadi kita tawarkan ke mereka, jangan sampai Anda kelewatan promo ini. Promo ini cuma akan sampai besok atau enggak 2 hari lagi. Jadi dari situ mereka mendapatkan rasa sebuah fear, sebuah ketakutan untuk memforsir mereka untuk membeli produk Anda. Nah, kedua itu juga ada gain, di mana
mereka ingin mendapatkan keuntungan itu dari promo yang kita sebarkan, yaitu diskon atau enggak voucher. Nah, ketiganya itu ada logik karena terasa masuk akal. Jadi dari promo yang kita sebarkan atau dimanapun itu udah terrekomendasi dan udah teruji sehingga mereka calon pelanggan itu merasa itu oh ini masuk akal nih untuk saya beli gitulah. Habis dari situ kita baru masuk ke follow up database ya kan, saya ulangi sedikit lagi ya. Follow up database itu adalah tindakan untuk mengingatkan prospek yang berminat dengan produk kita tapi masih belum membuat transaksi. Jadi mereka udah menanya-nanya ini produknya itu tuh apa, terus keuntungannya apa dan segalanya. Nah dari situ ketika interaksi itu udah nyampe sampai situ baru kita follow up ke database. Dan itu tujuan untuk mendapatkan jawaban pasti dari apa yang kita tawarkan dan tentunya untuk menghasilkan yaitu menjual produk kita atau jasa gitulah. Next, ini ada beberapa tips yang akan saya share. Tips pertama adalah buanglah perasaan tidak enak pada calon prospek. Sebab perasaan seperti itu adalah sebuah kerugian. Ya. Ujungnya kita akan mengalami rasa malas untuk melakukan lingkah follow up jika kita merasa mempunyai rasa tidak enak jangan. Ya kalau Anda mempunyai rasa tidak enak untuk menawarkan produk Anda, ngapain Anda jualan? Ibaratnya kayak gitu. Oke, next itu follow up yang beberapa tips follow up yang baik. Oke. Pertama itu sapa mengguna nama. Jadi ketika kita menyapa mereka menggunakan nama mereka itu akan terasa lebih kenal atau lebih personal lah, sehingga mereka anggap kita yang menjual produk atau menawarkan jasa sebagai teman mereka. Dan kedua itu ada ingatkan promo yang ada. Seringkali terjadi closing jika ada promo. Jadi promo itu benar-benar menguntungkan lah, yang seperti saya bilang sebelumnya itu everybody likes free stuff. Itulah semua orang itu suka suatu hal yang lebih dan menurut mereka itu menguntungkan. Jadi terus yang ketiga itu gunakan japri WhatsApp. Jadi dengan gunakan japri WhatsApp itu Anda akan lebih efektif berinteraksi dengan calon pelanggan tersebut daripada Anda menggunakan handphone yang biasa atau gimana telepon biasa, yaitu Anda menghabiskan pulsa dan segala pun. Sekarang kan japri WhatsApp itu kan kita bisa pakai wifi dan segala, sehingga jangkauan yang kita dapatin untuk database itu bisa lebih luas. Nah, keempat itu ada kasih jeda waktu. Jadi ketika mereka itu udah masuk ke database Anda, mereka udah save nomor Anda, kasihlah jeda waktu 3-5 hari lah. Setelah Anda udah memberikan mereka sebuah edukasi tentang produk atau jasa Anda, jangan langsung tawarin, beli dong, atau enggak, ini dong, beli dong, langsung kayak gitu. Dan di situ mereka akan takut dan mundur. Ibaratnya kayak gitu. Nah ini ada 4 tips yang cara follow up yang baik. Nah next kita akan membahas hard selling tricks ya. Jadi hard selling tricks itu kita bisa menggunakan kepada warm market dan juga hot market. Apa itu warm market? Yaitu warm market ya adalah calon konsumen yang sudah teredukasi, yang sudah kita teredukasi sebelumnya. Ya mereka sudah Hard selling itu apa ya? Hard selling itu ya dengan menjual kita menawarkan produk secara langsung gitu, langsung di muka. Hard selling itu benar-benar kayak beli. Ini produk saya, ini harganya segini, ini langsung beli seperti kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita baru kenal dengan orang atau enggak kita baru kenalan masuk ke sebuah grup atau lingkungan gitu, terus tiba-tiba langsung menawarkan langsung hard selling, itu kan menjadikan sebuah kerugian untuk orang. Kayak orang bakal mikir kayak ini orang tujuannya jualan doang, ini orang sebenarnya nggak mau kenal sama gua atau gimana gitu. Nah maka dari itu ya ini sebuah hard selling
tricks dan di mana Anda bisa aplikasikannya. Jadi hard selling itu Anda bisa aplikasikannya kepada warm market dan juga hot market gitulah. Jadi di hot marketnya itu lakukan hard selling kepada pelanggan yang sudah pernah membeli produk Anda. Jadi mereka itu udah tahu produk Anda, udah tahu benefitnya dari produk Anda atau jasa Anda itu apa, maka dari itu Anda bisa hard selling kepada mereka. Nah, jangan lakukan hard selling kepada seorang yang baru kenal, seperti saya tadi jelaskan, atau enggak yang baru ikutan di grup. Mereka akan mundur jika langsung hard selling. Nah, kita juga ada satu lagi hard selling tricks, yaitu untuk reseller. Jadi untuk reseller itu nggak apa-apa, kita tawarin aja produk atau jasa kita secara langsung aja tanpa say hi terus langsung tawarin, gue lagi ada ini nih, atau enggak, gue lagi ada stok ini nih, langsung tawarin aja ke mereka. Soalnya mereka adalah hot market dengan super precise interest, ya, di mana tujuan mereka itu ya ingin produk Anda untuk di resell, ya kan? Dan mereka juga very hot market, di mana mereka itu akan menjadi menawarkan ke berbagai macam cabang lain. Jadi mereka sudah dekat dengan Anda, sudah siap untuk menjual ya atau menjadi reseller produk Anda, di mana itu Anda boleh hard selling. Nah, satu lagi hard selling itu produk dan harga, ya. Nilai produk harus lebih besar daripada harga. Nah, pasti bingung, apa sih artinya nilai produk harus lebih besar dari produk Anda? Satu, ya, jual dengan tambahan bonus. Kedua, jual dengan tambahan benefit. Ketiga, jual dengan tambahan produk. Ya, ketika nilai produk yang dijual lebih besar daripada harganya, sehingga terkesan menguntungkan. Jadi promo, misalnya nih, promo 2 ayam satu kopi atau gimana gitu. Sebenarnya harganya nggak seberapa, tapi si ayamnya itu enak banget dan kopinya itu enak banget, dan di mana menjadikan si produk itu mempunyai nilai yang lebih besar daripada harga tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke teknik closingnya ya. Jadi prinsip agar mudah closing melalui WhatsApp ya tentu, yaitu satu, edukasi terlebih dahulu, ya kan. Dua, bangunlah kedekatan, ya kan, dengan interaksi dan segalanya. Ketiga, tawarkan bonus, promo dan lain-lainnya. Itu the lead marketnya itu ada di situ. Keempat, kasihkanlah limitasi, kasihkanlah sebuah batas. Jadi produk Anda itu, ketika produk Anda terlihat kayak terlimit dan mempunyai kualitas yang tinggi, nilai yang tinggi, ya Anda bisa memasang harga yang lebih tinggi. Oke, seperti itu. Terus kelima, more giving, more closing. Nah, ya, itu kembali lagi ke apa promo-promo yang kita ingin tawarkan ke mereka. Lebih banyak kita kasih ke mereka, ya itu entah itu edukasi tentang produknya, atau misalnya produk Anda makanan, atau kopi, cara bikin kopinya, atau cara bikin makanannya. Edukasilah ke mereka. Jadi kalian itu akan memberikan mereka sebuah benefit, dan dari situ akan terjadilah sebuah closing. Nah, keenam itu ada pembuktian. Jadi dari pembuktian itu, misalnya Anda udah menjual nih sebuah produk Anda. Misalnya produk Anda kopi ya, produk Anda kopi, dan udah ada orang yang beli, Anda foto, terus Anda sebarkan, ini udah ada yang beli nih kayak gini. Oh, produk saya udah banyak yang membeli, udah banyak orang yang membeli produk saya, sehingga itu meyakinkan orang lain untuk membeli produk Anda lagi. Terus ke-7 itu list kontak harus banyak, kembali lagi ke database. Jadi semua ini ketika Anda mau menjual sesuatu produk, mau menawarkan sebuah jasa, database Anda itu harus Anda yakinkan harus banyak. Tuh.
Jadi sekarang kita masuk ke mempercepat proses closing ya. Nomor satu itu ada infokan tentang kerugian. Seperti yang saya bilang tadi, berikan sebuah fear. Apa itu 3 motivasi itu? Yang satu adalah fear, infokan tentang kerugian. Ya, besok harga akan naik atau enggak? Oh ini promo cuma hanya promo ini cuma sampai hari ini, besok udah harga normal dan segalanya. Di situ mereka akan merasa, aduh, wah sayang banget nih kalau saya nggak beli sekarang nih, mendingan saya beli sekarang aja, seperti itu. Nah, kedua itu ada infokan sudah berapa yang terjual. Ya, seperti tadi saya bilang, infokan, sebarkan sebanyak-banyak mungkin. Di saat Anda sudah achieve sebuah sale, yaitu sebarkanlah ke grup atau enggak ke platform media sosial dan lain, dan meyakinkanlah kepada orang lain kalau produk Anda itu relevan. Banyak orang yang menyukai produk Anda sehingga mereka juga akan tertarik dengan produk Anda. Dan ketiga itu limitasi bonus produk atau periode. Limitasi bonus itu seperti limitasi promo. Diskon hanya cuma 3 hari. Atau enggak limitasi produk. Wah, ini itu produk limited. Jadi limited cuma ada 5 di Indonesia atau seperti apa gitu. Terus periode itu jangka waktunya. Jadi untuk sebuah bonus atau produk, jika kita berikan periode yang sebuah periode, mereka akan terasa lebih cepat harus membeli atau menggunakan jasa Anda terlebih cepat gitu. Oke, next kita masuk ke teknik Kulwa, yaitu kuliah WhatsApp. Ini digunakan untuk saranan edukasi market sebelum Anda berjual, ya kan? Pertama itu jangan langsung jualan, itu membuat interaksi dulu. Jadi kuliah WhatsApp itu jangan langsung Anda menjual ketika Anda sudah mempunyai database, jangan langsung tawarkan itu. Jadi sifatnya untuk kuliah WhatsApp itu sebenarnya itu di leads magnet. Anda menawarkan sebuah info atau enggak sebuah gimmick yang menarik untuk calon pelanggan kita, dan ketika mereka udah memasuki ke grup WhatsApp kita, jangan langsung jangan langsung jualan gitulah, ibaratnya kayak gitu. Membuat interaksi dulu, membuat mereka nyaman, membuat mereka sebagai teman kalian dulu. Kedua, edukasi terlebih dahulu. Jadi sharing dulu tentang produk-produk Anda. Apa jasa yang Anda akan tawarkan dalam waktu terdekat atau gimana itu. Sharing dulu tentang produk Anda sehingga mereka itu kebayang persona sebuah brand atau jasa Anda itu seperti apa. Apakah itu cocok dengan mereka atau tidak. Nah, ketiga, maksimalkan di tanggal yang mudah. Ya, posting promo dan segalanya pun ya pastiin di tanggal 25 ke atas. Why? Because everybody punya money di saat itu. Jadi di saat orang itu gajian itu di mana kalian menegaskan, mempush, mendorongkan promosi Anda. Nah, satu lagi ada ketiga, habis itu ada sebaiknya keluar di peak time malam. Jadi lakukan share materi atau memberikan mereka edukasi di waktu-waktu yang tertepat, yang di peak time malam itu jam 19.30, 7.30 sampai 8.30. 1 jam itu biasanya orang antara mereka masih macet di jalan dan mereka masih buka-buka HP atau gimana, atau mereka udah nyantai udah di rumah dan mereka udah nyantai udah di rumah, udah chatting-chattingan sama keluarga dan segala pun ya, all eyes mata mereka itu udah di HP. Jadi itu adalah sebuah peak time. Nah, dan juga pastikan konten keluarnya menarik dan mudah dicerna. Jadi jangan memberikan sesuatu kepada calon pelanggan yang terlalu heavy ya. Ketika mereka membaca atau melihat produk edukasi yang Anda berikan itu membuat mereka mundur gitu. Ini apa sih? Ribet banget, nggak mau gitu. Jadi
pastikan kuliah WhatsApp ini mudah dicerna, sebenarnya kayak gitu. Next, ini proses closing dengan Kulwa ya. Jadi proses closing dengan Kulwa itu pertama kita membuka pendaftaran, yaitu membuka pendaftaran di sosial media lain, itu bisa di Facebook, itu bisa di Twitter, atau di mana seperti yang saya bilang sebelumnya, ini untuk menarik mereka untuk ke dalam database kita, ibaratnya kayak gitu. Dan langkah selanjutnya baru kita save list kontak, kontak mereka yang mereka udah bergabung di grup dan segala, sehingga mereka juga akan save kontak Anda. Karena kalau mereka tidak save kontak Anda, ya seperti tadi saya jelaskan, whitelisting, ketika Anda broadcast, mereka itu tidak akan broadcast pesan tersebut tidak akan menyampai ke mereka. Nah, baru dari ketika mereka kalian udah save list kontak mereka, baru mulai masuk ke Kulwa, ya kan, kuliah WhatsApp. Jadi lu memberikan edukasi. Habis dari situ baru masuk ke Japri, ke kontak list, dan baru line up berjualan. Ini saya akan jelasin lebih lanjut di bawahnya. Jadi pembukaan pendaftaran itu pastikan pendaftaran sesuai dengan segmen market. Jadi seberapa pentingnya tadi saya bilang target market yang Anda harus benar riset. Contohnya, ini sebuah contoh ya, ikuti Kulwa cara dapat income dari reseller, itu untuk merekrut reseller, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita membuat sebuah event di Facebook atau di mana dengan judul ikuti Kulwa cara mendapat income dari reseller. Orang banyak nih yang akan interested dengan itu, sehingga mereka daftar dan masuk ke database Anda. Terus kedua itu ada 3 teknik diet sehat tanpa diet, 3 teknik diet sehat tanpa diet itu. Jadi ini misalnya Anda menjual produk herbal gitu dan target Anda itu udah Anda yakinkan mereka itu orang-orang yang sehat atau enggak ala-ala pengen sehat lah. Jadi memberikanlah judul 30 teknik diet sehat tanpa mendiet, ya kan, itu kan cukup menarik sehingga mereka itu akan mau ikutan di dalam Kulwanya tersebut dan masuk ke database seperti itu. Terus next, save list kontak. Semua yang sudah melakukan pendaftaran wajib di-save nomor kontaknya untuk mengumpulkan database. Ini akan memudahkan juga whitelisting. Jika mereka belum save nomor Anda, jika mereka belum save nomor Anda, tapi Anda udah save nomor mereka, interaksi masih bisa berjalan. Jadi sehingga ya kalian masih bisa mendapatkan teman atau enggak memperdekatkan lagi kepada mereka sehingga mereka nge-save nomor Anda. Seperti itu. Jadi semakin kita kuat, semakin kita berikan kuliah edukasi WhatsApp, semakin banyak yang register, semakin banyak list kontak yang akan Anda dapatkan. Seperti itu. Ketiga, mulai keluar. Jadi kita udah punya database, kita udah masukin mereka ke grup dan segala, mulailah keluarnya. Lebih efektif untuk dimulai ketika sudah cukup banyak member yang sudah bergabung. Jadi tips untuk mulai keluar itu ya usahakan jangan langsung berjualan. Seperti saya udah bilang berkali-kali, jangan usahakan jangan langsung berjualan. Kenalan dulu, interaksi dulu. Menjadikan mereka nyaman sehingga di saat Anda menawarkan jasanya atau produknya, mereka akan terima dengan baik. Seperti itu. Kecuali dari awal sudah diinfokan keluar tersebut adalah keluar jualan. Seperti yang tadi saya jelaskan untuk reseller. Gitu. Nah, keempat, Japri ke kontak list. Jadi, satu, membuat broadcast list terlebih dahulu, ya kan? Kedua, listnya adalah member dari KUA yang sudah berjalan. Ketika kalian udah mengumpulkan database dari event itu, bikinlah sebuah grup chat, ya kan? Bikinlah sebuah grup chat dan usahakan interaksi Anda lebih personal dengan mereka. Kemudian baru dari situ
sebarlah materi jualan Anda. Tapi jangan secara langsung, seperti saya bilang tadi. Ya kasih jeda lah. Mereka juga nggak mau ditawarin terus. Apalagi di zaman pandemi sekarang ya kan. Orang ya duit juga pas-pasan atau gimana. Ya kita harus menawarkan sesuatu yang menguntungkan untuk mereka. Jadi apalagi sekarang di zaman digital gitu, dengan metode-metode banyak yang menarik, kita bisa bikin konten lewat HP doang dan segala pun. Jangan langsung tawarkan jualan ke mereka, ya interaksi dulu, membuat mereka tertarik dulu, dan dari situ baru Anda bisa menawarkan produknya. Itu adalah cara kalau yang baik lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, kelima itu line up jualan sebenarnya. Sorry ya, ini typo, ini harusnya kelima. Line up jualan adalah proses yang dilakukan setelah Japrian sudah dilakukan untuk mendorong yang lain untuk ikutan melakukan orderan. Jadi, lakukan line up di jualan di grup keluar sehingga memberikan sebuah social proof kepada yang lain terada di dalam grup tersebut. Seperti saya jelasin tadi, meyakinkanlah calon konsumen Anda dengan Anda nge-share kalau produk Anda itu udah terbeli banyak, udah laku banyak, udah itu banyak, tapi Anda masukkan ke list grup itu, ke list grup keluar, itu akan menarik, mendorongkan orang lain untuk gue juga mau ikutan dong, gue juga mau beli, saya juga mau saya juga mau order ini untuk besok atau gimana dan seterusnya gitulah. Jadi ini adalah beberapa teknik closing melalui WA ya, dan ini sangat penting yang Anda harus recap lagi itu ya. Yang nomor satu itu database. Database itu konsep dasar nomor satu, konsep dasar, di mana konsep dasar itu ada planningnya, ada marketing planningnya, ada eksekusinya, ada content makingnya dan segala-galanya. Kedua itu ada kumpulan database, gimana Anda akan menarik data-data dari postingan atau konten-konten yang menarik gitu. Terus ketiga, gimana cara kita approach si calon pelanggan ini yang sudah kenal dengan produk kita, sehingga kita masuk ke tahap yang terakhir, yang barusan saya jelasin, closing melalui WA, di mana itu ada triks-triksnya. Ya pastikan yang 3 hukum motivasi itu. Ya, ingat 3 hukum motivasi itu, berikanlah rasa fear, berikanlah rasa sebuah gain, sesuatu yang menguntungkan, dan sesuatu yang meyakinkan. Jadi ingatlah 3 itu, ingatlah semua itu, dan insya Allah ya, Anda akan sukses penjualan melalui WhatsApp. Berikutnya itulah materi dari saya. Pak Iqbal atau Pak Hendrik, apakah ada yang mau nambah? Wah, mantap banget nih Mas Lukman memang nih. Oke, teman-teman, jadi ini kita sudah mulai masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang kurang jelas tadi, sambil kalau ada yang kurang jelas tadi ya pelan-pelan ya Mas Lukman, biar enak. Wadaw. Oke. Tapi udah lumayan pelan-pelan tadi ya. Sesi kedua ini lumayan. Tadi mungkin di awal-awal kalau ada teman-teman yang merasa Mas Lukman terlalu cepat atau gimana, nanti boleh sebenarnya saya kebelet tadi sesi pertama ya. Iya, jadi misalnya ada yang kurang jelas nih, mau ditanya ke Mas Lukman tadi, Mas pasti awal ada yang nggak jelas apa segala macam, boleh ditanya sekarang. Kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Tadi part-part terakhir itu sangat oke loh ya. Jadi ini saya sebetulnya kuliah lewat WhatsApp itu memang hal-hal yang lagi ngetren sekitar 1-2 tahun belakangan ini, betul ya Mas Lukman ya? Yes, betul. Jadi bahkan ada yang kelas-kelas WhatsApp yang dibuka. Jadi kelas-kelas seperti ini, kelas-kelas ngajarin macam-macam ya. Mulai ngajarin, kalau istri saya itu ikutan kelas membikin enzim sendiri di rumah. Gitu. Ada lagi yang ikutan kelas mengolah sampah, dan kelasnya gratis, nggak perlu ngapa-ngapain. Pinternya adalah yaitu contoh, misalnya dia bikin kelas mengolah sampah lah, inilah itulah, diajarin nih semua orang. Tapi kan
skopnya nggak ada, terus misalnya obatnya nggak ada, orang-orang itu jual. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya itu dapat kolam baru gitu loh. Mungkin dia ngiklannya di Facebook. Tadi kan di awal ada tuh ya cara bikin lead magnetnya. Mungkin dia ngiklan di Facebook, ayo ikut kelas WhatsApp kita di segala macam gini-gini untuk mendapatkan ilmu tentang membuang membuat kompos dari sampah segala macam. Ya, Tapi kan kompos. obat-obatnya mereka nggak punya segala macam, akhirnya beli tuh di situ. Akhirnya punya satu kolam yang isinya bisa sampai WhatsApp itu bisa sampai 250 ya, Mas ya. Yes, 256 kalau nggak salah ya. Nah, bisa dapat 256. Bisa dapat 256 orang, ya, bayangin ya. Dapat 256 orang. 10 orangnya jadi pelanggan tiap bulan beli aja udah luar biasa, Bapak Ibu. Misalnya dengan bawa produk. Itu kan nggak harus kita ngomong sampah organik ya. Bisa juga memang ada kelas tips-tips membuat kue gitu kayak atau kelas jahit Pak Lukman misalnya. Itu ngajarin jahit ini itu segala macam. Bisa aja ternyata kelas jahit itu ujung-ujungnya yang bikin kelas jahitnya dianya adalah penjual bahan konveksi. Jadi ibu-ibu bisa praktik di rumah, saya sediakan bahannya. Jadi jualan deh. Nah, kita masuk ke tanya jawab nih Mas Lukman. Yes, oke boleh. Dari ini Raihan Napis. Oh, Halo, Raihan nih. selamat sore. Mas Lukman, boleh nanya ya Sore, gini, Raihan. aku bingung sih apa bedanya antara branding dengan pemasaran. Tolong bantu ya Mas Lukman. Thank you. Oke, sebenarnya kita kalau misalnya Anda ingin pelajari tentang branding ya, kita udah ada kelasnya di materi-materi pertama, minggu-minggu pertama. Jadi itu bisa cek di YouTube, tapi akan saya jelaskan juga. Jadi branding itu dasar dari produk Anda. Dasarnya itu apa, personanya apa, dan outline dan background-nya itu apa, itu branding dari produk Anda. Jadi dari kemasannya, desainnya, manfaatnya apa, itu ada di dalam branding. Tapi perbedaannya sama promosinya itu adalah konten yang akan Anda sebar untuk meningkatkan nilai dari brand tersebut atau produk atau jasa yang Anda punya. Seperti itu. Atau gimana Mas Hendrik, ada yang mau tambahin? Oke, aku paling nambahin dikit aja. Mungkin gampangnya gini ya, teman-teman ngorbit. Bedain antara branding dengan pemasaran. Jadi, pemasaran itu kita ngomongin jualan produk. Produk sudah ada, yang sudah dijual. Branding itu adalah bungkusnya. Yes. Branding itu bungkusnya, kurang lebih gampang gitu. Jadi, misalnya Bapak Ibu jualan, kita ambil yang ngurut yang gampang ya. Dari awal nih, Bapak Ibu jualan kopi siap minum ya, maksudnya kopi siap minum yang kayak sekarang lah ya, kopi-kopi kekinian. Nah, branding itu adalah cerita latar belakang dari si produk tersebut, logonya seperti apa, packagingnya, gelasnya mau kayak gimana, apakah standar gelas cup yang biasa atau mau pakai gelas yang bentuknya bohlam, itu adalah branding. Branding itu adalah kalau Mas Raihan ini, kalau misalnya boleh tahu, Mas Raihan ini make produk misalnya, apalah misalnya kita ngomong, branding itu adalah itu, packagingnya. Nah, kalau Mas Raihan make handphone misalnya Apple, misalnya, atau pakai handphone misalnya, ya boleh lah Apple lah ya, iPhone misalnya pakai iPhone. Kebayangnya udah langsung, wah handphone mahal nih, canggih. Nah, itu adalah hasil dari branding, Mas. Gitu. Itu hasil dari branding. Jadi mindset orang tuh terbentuk pada saat, pola pikir kita terbentuk pada saat ngelihat branding suatu produk. Itu udah jadi, brandingnya sudah jadi. Nah, kalau pemasaran Mas, itu adalah cara memasarkan produknya, jualannya. Bukan cara memasarkannya, namanya juga pemasaran ya. Jadi satu produk, misalnya si kopi tadi, yang sudah ada brandingnya, nah ini mau diapain? Mau dijual kemana? Nah, pemasaran itu adalah ngejualnya mau kemana gitu. Itu pemasaran. Jadi masing-masing adalah proses sendiri. Jadi setelah kalau saya biasanya setelah ada produk, saya konsepkan brandingnya seperti apa, baru saya konsepkan pemasarannya seperti apa untuk dijual. Kurang lebih gitu. Oke, Mas Rehan. Kalau kurang jelas boleh tanya lagi, Mas Rehan. Boleh, monggo. Nih, ada lagi Mas Rehan lagi. Ditemakan closing penjualan via WhatsApp ya. Untuk itu aku butuh KPI-nya apa aja sih, Kak?
Sebenarnya KPI-nya di dalam rangka closing ini itu sebenarnya Closing. margin yang Anda inginkan di awal. Dapat. Iya. Kasarnya Jadi sih gitu. itu ya kasarnya itu KPI-nya itu profit margin yang Anda inginkan itu berapa? Sehingga tadi saya jelasin database Anda itu perlu berapa untuk Iya. menutup profit tersebut Ya. ya kan? Ya Kalau itulah KPI-nya dari itu ya itulah closing-nya lah. itu kalau kita ngomong dalam bentuk angka ya, simpelnya tadi seperti Pak Iqbal bilang. KPI-nya apa sih kalau closing penjualan via WhatsApp? Ya KPI-nya ya ke closing, kejual barangnya. Ya, Gitu. Ya, intinya gimana caranya ya kejual. Nah, kan eh, kita bukan di sini mengajarkan gimana caranya sebuah produk buat biar keren-kerenan atau segala macam. Intinya gimana caranya biar jualan. Itu aja sih simpel. Yang dipikirin adalah jualan. Tapi untuk bisa jualan harus gimana? Nah, itu ada pemasaran dan ada branding gitu. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Kalau nggak jelas boleh monggo nanti ditanya lagi. Terus ini Mbak MK kalau nggak salah Mbak MK nih kalau nggak salah. Gimana cara dapat ide-ide agar bisa sharing secara konsisten? Apakah sharing ke pelanggan itu harus selalu yang sejalan dengan produk yang kita jual atau boleh juga share tentang hal lain? Saya nggak kreatif cari ide. Adakah sumber ide yang bisa saya jadikan sebagai referensi? Produk saya yang selama ini reguler saya buat adalah kebaya. Namun dengan adanya pandemi, kebutuhan kebaya menurun karena banyak pesta di cancel and ditunda. Mohon saran and idenya. Ini mungkin sebelum Mas Lukman jawab, boleh Mas Lukman jawab boleh? Gimana Mas? Gimana cara dapat ide nih? Banyak pertanyaan nih. Cara dapat Jadi ide. gimana cara dapat ide itu? Ya mendapatkan ide itu bisa dari mana-mana ya. Untuk sebuah referensi, misalnya sesimpel membuka Pinterest atau sesimpel membuka 9gag atau source media sosial dimanapun itu Anda bisa mengikuti sesuatu yang viral dan menjadikan itu konten untuk Anda menjual produk Anda seperti itu. Dan itu tadinya apalagi ada sumber ide. Adakah sumber ide? Banyak diganggu dan ditunda, mohon saran idenya. Oke, untuk bagian keduanya itu Boleh nih, aku tak kebaca. bantuin. Gimana caranya dapat ide agar bisa sharing secara konsisten ya, Bu MK. Sebetulnya gini ya, kalau ditanya gimana cara dapat ide, misalnya gini, kita ngomong ide agar bisa sharing secara konsisten. Yang Mbak atau Ibu MK lakukan di sini, memberikan pertanyaannya. Bantuin Ini ya. kan sebetulnya, ini udah ngide nih. Ya, Pak Iqbal, betul nggak? Oke. Ini udah nulis nih, panjang banget. Bisa nulis sepanjang ini sebagai sebuah bentuk pertanyaan itu kan sebetulnya berarti ada proses pemikiran ya gitu. Saya mau nanya mikir apa ya? Oh ya, saya mau tanya lagi nih. Intinya gini, pelajaran saya yang saya dapat adalah kalau mau ngide adalah paling dasar tahu dulu yang kita mau. Misalnya, oke, saya mau jualan kebaya. Kalau misalnya gini, pertanyaan adalah produk yang selama ini reguler saya buat adalah kebaya, namun dengan adanya pandemi kebutuhan kebaya menurun. Ini sebetulnya adalah hal yang berbeda topik ya, antara penjualan menurun sama dapat ide. Yes. Dan mendapat ide, ini ada pelajaran tahu aja saya kalau nulis mikirnya lama, nggak apa-apa Bu, tapi dapat ide itu nggak sebentar memang. Dapat ide itu nggak sebentar gitu. Jadi saya nggak akan bilang nih apa yang kita ajarkan di sini dapat ide dan segala macam langsung jadi jualan banyak nggak. Tapi mendapat ide dan membuat konten, seenggaknya itu adalah usaha dan gratis, Bu, Pak, teman-teman Ngorbit. Yes. Kan yang selalu jadi masalah adalah kita mau, pertanyaannya adalah gini, mau jualan tapi lewat mana? Mau jualan caranya gimana? Kita di sini mengajarkan teman-teman nggak langsung habis ikutan kelas Ngorbit, terus gue mau ikutan kelas Ngorbit. Kalau ikutan kelas Ngorbit, biar jualan gue jadi banyak. Nggak gitu, Pak Bu. Kita usaha bukan sulap dan nggak bisa langsung penjualan karena ikutan kelas Ngorbit atau karena Bapak Ibu tiba-tiba rutin ngeposting selama seminggu, tiba-tiba jualan langsung naik gede. Nggak. Tapi kalau tidak dilakukan sama sekali, tidak ngide dan tidak ngeposting atau tidak bikin konten apapun, nothing will happen. Ya akan lebih nggak ada efeknya gitu. Seenggaknya misalnya ibu ngeposting nih, kita ngomongin kebaya ya. Ya udah, kan memang kita ngomongin kebaya nggak dipakai untuk ke pesta misalnya. Ya sudah sesimpel kita coba aja ya. Saya nggak tahu ini berhasil apa enggak.
Misalnya ada temen atau ada saudara atau mungkin anak di rumah, ada anak cewek misalnya atau tetangga atau apa, bikin baju kebaya, foto-foto aja. Pakai kebaya bisa di rumah juga bisa loh gitu. Di foto aja, sesimpel. Nih contoh-contoh, kalau kita ngomong nanti hasilnya takut nggak bagus, di foto aja dulu Bu. Gitu. Yes. Karena kemarin Badut Harno fotonya begitu doang yang retweet banyak. Iya, Gitu. betul. Dan tanpa bilang ayo dong beli produk saya, ayo dong sewa saya sebagai Pak Badut karena saya butuh uang, nggak. Dia cuma sekedar ngepost karena intinya kalau kebaya foto aja. Kebaya di rumah, gaya kebaya di rumah. Di rumah juga bisa loh cantik pakai kebaya. Cuma memang kebaya itu kan barang yang harganya tidak murah. Betul misalnya. Dan orang nggak mungkin iseng-iseng. Tapi kan apa salahnya berarti bisa kita bisa nyari ide untuk produk yang disesuaikan dengan keadaan. Yes, Misalnya ternyata bisa pakai kebaya yang buat rumahan. Mungkin mau dengan harga yang lebih murah, orang mungkin mau beli untuk rumahan gitu. Ternyata di rumah bisa loh tetap karena toh zaman dulu juga orang pakai kebaya nggak harus ke kawinan gitu. Itu kan baju adat Indonesia. Gitu. Betul. Gitu. Kenapa enggak dicoba tawarkan konsep kebaya rumahan? Nah Saya nggak itu, ngerti gimana. Saya yakin Bu MK lebih bisa dapat idenya tuh. Wah, ternyata benar juga ya bisa bikin kebaya rumahan. Saya cobalah jahit yang kebaya yang simpel yang orang bisa pakai di rumah. nah itu Gitu. sebuah trigger yang bagus tuh dari Mas Hendrik tuh untuk Bu MK itu. Misalnya bisa kayak gitulah, tapi kan cocok atau nggak cocok, bisa jualan atau enggak, bismillah aja Bu, yang penting usaha. Gitu, ikhtiarnya. Yes. Oke, mohon ya kurang lebih kalau Mau? gimana Pak Iqbal? Boleh sebentar? Boleh dong Pak, Oke, silakan Pak. boleh banget, boleh banget. Mungkin gini ya, Iqbal kalau nggak ada fotonya, saya Pak. boleh usul. Lagi nggak mau tampil mukanya, biar penasaran. Oke, siap. Oke, jadi untuk Bu MK ya, Bu MK Widya, saya pikir gini, yang terjadi di kondisi Bu MK sekarang itu bukan cuma terjadi di Ibu aja. Mungkin banyak orang yang mengalami juga. Yang harus jadi mindset di Ibu saat ini adalah kolam Ibu itu sebenarnya nggak kemana-mana. Cuma mereka sekarang sedang butuh istilahnya makanan yang lain begitu, karena makanan yang ada yaitu kebaya yang selama ini Ibu jual itu kebutuhannya sedang menurun begitu kan. Tapi jenis kolamnya itu sebetulnya masih itu aja. Jadi Ibu tetap harus menekuni audiens Ibu itu sebetulnya personanya kayak apa gitu. Kemampuan keuangannya seperti apa, terus usianya seperti apa begitu. Cuma saat ini mereka bukan membutuhkan sesuatu yang bisa digunakan untuk pesta. Tapi kan gini, misalkan contoh sekarang kita itu kan banyak sering berkegiatan di rumah. Jadi sering menggunakan Zoom misalnya begitu kan. Nah itu mungkin memerlukan satu produk lain selain kebaya gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih produk lain yang relate, yang terkait dengan kebaya, tapi bisa juga Ibu bantu dan itu masih menyasar kepada audiens yang sama kan begitu kan. Nah, saya coba Nggak usah nyari bahan yang baru juga ya Pak Iqbal ya, bahannya tetap sama kalau bisa, kan bahannya udah ada. Betul. Gitu. Saya coba share screen ya sedikit. Mantap, boleh banget. Nah ini saya coba carikan di pakai Google Trends. Jadi trends.google.com ya. Saya masukin kata kunci kebaya modern, itu ternyata orang yang mencari kebaya itu mereka, jadi sebelah kiri ini ada topik terkait ya, related topik. Itu mereka juga biasanya nyari tentang tekstil, tentang baju muslim, atau tentang pola-pola menjahit, begitu kan. Nah, itu bisa menjadi ide untuk Ibu. Ini misalkan saya coba, nah kalau kebaya itu berarti orang ngomongin soal brokat, ngomongin soal baju muslim. Nah ini bisa memberikan ide kepada Ibu untuk produk-produk turunan atau produk-produk terkait yang terkait dengan kebaya tapi bentuk lain begitu yang lebih dicari orang saat ini, seperti itu. Atau misalkan kemarin kan saya kasih contoh tentang gabung ke ngetrend.id ya.
Yes, betul. Ngetrend.id, saran saya Bu MK daftar, nih masuk ke daftar ini ya. Ini saya contohkan email yang saya terima. Jadi kalau kita mendaftar ke ngetrend.id, kita setiap hari Kamis akan mendapatkan produk-produk apa yang sedang populer saat ini. Ini contohnya, ini hari Kamis kemarin. Ini kan hari Jumat kemarin saya dapat email isinya ini. Jadi nah ini nomor 9, itu kalung impor, saya pikir ini relate dengan Ibu. Jadi Ibu kan jualan kebaya, pasti Ibu juga punya produk kalung etnik kan. Nah mungkin kalung etnik bisa relate dengan produk Ibu saat ini. Jadi Ibu mungkin memang harus sedikit pivot, sedikit menggeser arah usaha Ibu begitu, tapi yang masih tetap menyasar kepada kelompok audiens yang sama. Nah, ini kan ada 10 produk ya, nomor 10-nya parfum. Nah, mungkin parfum masih berkait dengan Ibu. Kalung impor nih berubah jadi kalung etnik misalnya gitu. Kalau sepatu sandal mungkin belum, tapi misalkan yang lain tadi saya lihat, nah t-shirt mungkin saya nggak tahu Ibu bisa memproduksi atau enggak gitu t-shirt yang motifnya etnik atau tradisional begitu. Tapi saya pikir yang tadi tuh kalung itu atau aksesoris begitu ya, kan sekarang istilahnya sekarang ada istilah baru. Jadi kalau dulu kita mengenal Instagramable, kalau sekarang itu kita mengenal Zoomable. Jadi orang pengen tampil di Zoom secara baik, secara ganteng, secara cantik gitu. Nah, Ibu bisa membantu itu. Nah, cuma masalahnya adalah kebutuhan itu belum dirasakan oleh mereka. Nah, itulah gunanya kita mengedukasi mereka begitu. Kita mengedukasi mereka bahwa Anda bisa tampil cantik di rumah karena Anda perlu tampil cantik ketika Anda sedang kuliah Zoom misalnya. Teman-teman kita yang sering ikut di dalam kuliah Zoom misalkan teman-teman karyawan swasta atau PNS itu mereka memerlukan hal-hal seperti ini begitu. Nah, saya pikir itu kan sebetulnya kolam yang sama dengan kolam yang sudah Ibu miliki begitu. Cuma tinggal Ibu geser produk sedikit. Kurang lebih seperti Betul, Bu. itu. Nah, kalau Kolam yang sama, cuma ngasih makan ikannya beda dikit aja, beda pelet. Nah, dari situ nanti tinggal dipikirkan tuh kontennya seperti apa. Kalau masalah ide konten, saran saya Google Trend itu sudah sangat membantu kita. Ibu klik aja Google Trend, Ibu masukin kata kunci kebaya modern, topik-topik yang ada di dalam sini ini banyak banget loh, topik sampai 24. Jadi Ibu masukin kebaya modern, jangan lupa Ibu pilih negaranya ini Indonesia, supaya jawabannya itu mencerminkan konsumen di Indonesia. Terus Ibu pilih waktunya ini 30 hari terakhir, ya supaya informasinya masih up to date, gitu kan. Nah, ini menunjukkan yang garis biru ini menunjukkan pembicaraan tentang kebaya di dunia digital begitu. Ternyata masih lumayan banyak begitu. Nah, ini sebarannya di peta Indonesia seperti ini. Wilayah Ibu saya nggak tahu Ibu ada di mana, tapi Ibu bisa lihat bahwa di sekitar kita ini kalau warnanya semakin gelap kan berarti interestnya masih cukup tinggi begitu. Nah, ternyata nih misalnya di Lampung interestnya sangat tinggi, di Jawa Barat interestnya 40 aja, tapi mungkin kata kuncinya bisa Ibu rubah-rubah, misalnya kebaya modern ganti dengan kebaya tradisional. Nah, begitu. Baik, Bal. Ya, Baik, Bal. siap. Dikit lagi Pak waktunya Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Oke. Boleh. Bu MK, maaf ya, bukannya tidak mau, tapi intinya kurang lebih seperti yang dijelaskan Pak Iqbal. Nanti kalau mau lebih detail, ini gini, ide disesuaikan dengan barang-barang yang sudah ada sih sebetulnya gitu. Jadi Pak Iqbal ngasih tahu toolsnya ini bisa buat Ibu coba di rumah diulik-ulik, kira-kira yang cocok apa ya gitu. Oke, kita coba. Ini pertanyaan lagi dari Bu MK. Kalau cool WA efektif di peak malam, apakah berarti update status WA juga lebih efektif di saat malam juga? Mas Iqbal boleh nggak jawab yang ini, Mas? Saya bantu ya. Update Boleh. Status WA efektifnya mungkin bukan di waktu malam, tapi update status WA itu efektif kalau tadi Mas Lukman kan mencontohkan ketika orang sudah
santai begitu ya, orang sudah Yes, santai, betul. perhatiannya sudah tertuju ke WhatsApp begitu. Nah, tapi jawaban yang paling pasti adalah dengan cara ibu tes gitu. Update status WA itu Iya. kan ada datanya kan, di bagian bawah itu ada gambar mata yang menunjukkan ada angkanya di situ. Nah, ibu coba aja dalam satu hari ibu posting konten yang berbeda di 3 waktu yang berbeda. Ibu lihat mana yang mendapatkan perhatian paling banyak begitu. Lalu tambahkan kemarin bisa iseng-iseng diterapkan tips yang saya sarankan untuk mendapatkan materi populer apa gitu, misalnya dipancing dengan pertanyaan atau dipancing dengan perbandingan dua produk, kebaya A, kebaya B, atau aksesoris A, aksesoris B begitu, untuk supaya memancing respon dari orang. Nah, seperti itu. Nanti ibu akan dapat tuh informasi yang custom bahwa di kapan update status itu paling efektif begitu. Benar. Siap. Mantap Pak Iqbal. Mantap sekali. Kalau masih kurang Bu MK boleh nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini dari ini mungkin juga Pak Iqbal cocok nih untuk menjawab nih. Iya tuh. Dari Ibu Yunda Pramuktia, seperti Ibu atau Mbak mungkin ya. Kak, nanti minta tolong dikasih contoh dari mulai tahap awal sampai closing dengan menggunakan satu produk biar makin jelas. Karena tadi contohnya beda-beda tuh. Tahap ini jualan kambing, tahap yang lain jasa desain. Coba boleh Pak Iqbal kali ya contoh dikit aja Pak. Nanti mungkin Mas Lukman mau nambahin atau saya nambahin. Yes. Okay. Videonya Mbak, videonya Mas. Itu. Mute. Di-mute Mas Iqbal, ke-mute. Mas Iqbal, ke-mute sepertinya. Oke. Nah, sip. Oke ya, jadi kalau di materi Mas Lukman tadi, pertama kan adalah menentukan omset, kedua membangun database, ketiga menciptakan konten yang konsisten ya. Misalkan produknya sekarang adalah dimsum, misalkan, atau sebuah usaha catering rumahan yang punya produk makanan ringan, makanan snack, dimsum, brownies, misalkan begitu ya, dan kue kering, misalkan punya 3 produk itu gitu. Nah, omset yang diinginkan, misalkan berapa? Misalkan 5 juta rupiah per bulan, misalkan seperti itu. Omset itu lalu dibagi ke dalam keuntungan yang bisa ke dalam omset setiap produk. Misalnya dimsumnya harganya 50.000 per paket, browniesnya harganya 50.000 juga, kue keringnya juga 50.000 misalkan gitu. Jadi kalau mau berarti 5 juta itu kalau mau dibagi 50.000 berarti dapatnya berapa tuh? Berarti dapatnya 100 ya? Ya. Nah, berarti kita harus ngejual 100 item kan? 100 item, kalau mau 100 item, kalau saya biasa pakai rumus 10, 100, 1. Jadi 10 orang yang masuk di WA grup kita, 100 orang atau 10 orang yang 100 orang yang ada di nomor kontak kita, 10 orang yang akan nanya produk, 1 orang yang beli. Misalkan segitu. Itu contoh yang sangat ekstrim sebetulnya, itu conversion rate-nya sangat rendah. Jadi kalau dengan seperti itu berarti kalau kita mau jual 100 produk, berarti kita harus punya 1.000 penawaran, kita harus punya 10.000 nomor telepon gitu yang kita tawarkan. Tapi mungkin itu conversion rate-nya yang sangat tinggi ya. Misalkan kita nggak usah tinggi-tinggi deh. Misalkan karena orangnya sudah akrab begitu, jadi conversion rate-nya bisa tinggi. Jadi misalnya untuk 100 produk kita cukup menawarkan ke 500 orang begitu misalkan. Sehingga untuk supaya bisa menawarkan ke 500 orang kita harus punya 2.000 nomor telepon, misalkan seperti itu. Nah, berapa nomor telepon yang saat ini kita punya, selisihnya, kekurangannya berapa. Nah, itu kan yang kemudian harus menjadi tugas kita untuk mengumpulkan. Nah, konten-konten yang konsisten, saya pikir caranya tadi yang dengan Google Trends tadi gitu. Kita masukkan kata kunci dimsum, kita masukkan kata kunci kue kering, kita masukkan kata kunci brownies, lihat apa yang muncul sebagai search atau related query, kata kunci terkait dengan produk-produk tersebut. Nah, kalau misalkan sudah muncul di situ, ya itu nanti yang menjadi bahan konten kita. Misalnya tentang membuatnya, tentang alat masaknya, tentang kesulitan kitanya. Tapi sekali-sekali juga kita tambahin meme-meme lucu, nggak ada salahnya begitu. Artinya hanya sebatas untuk mendekatkan interaksi kita dengan calon konsumen. Sehingga baru terakhir adalah
transaksi atau penjualan produk. Seperti itu. Oke. Oke, itu Oke, jelas mantap Mas banget. Iqbal. Mantap Mas Iqbal. Thank you Mas Iqbal. Ini pertanyaan terakhir sore hari ini dari Mbak Handayana Yana. Mas, Kulwa itu kita buat grup WA atau gimana ya? Ya, saya bantu jawab untuk yang ini. Intinya bener, kita bikin grup WhatsApp untuk si Yes. namanya juga kuliah WA ya. Kita buat grup WhatsApp dan itu sudah terjadi banyak banget di sekarang dan nggak cuma di banyak banget orang yang sudah mulai bikin kelas WA. Misalnya ada kuliah WhatsApp untuk kebanyakan istri saya ikut banyak banget ya. Jadi saya tahu dia ikut kelas WhatsApp menyiapkan kayak fermentasi sesuatu segala macam. Nah itu diikutan dan itu nanti di dalam situ ujung-ujungnya orangnya jualan produk. Tapi jualannya juga nggak melulu. Jadi dia mengajarkan cara membuat fermentasi sebuah makanan misalnya. Dari 10 yang diajarkan yang dia jual cuma 1 gitu. Tapi orang tetap tertarik gitu. Gitu. Nah itu bisa bikin grup WhatsApp lah ya. Nah gimana caranya bisa proses dari mana tiba-tiba jadi grup WhatsApp kan nggak bisa main tarik orang. Nah disitulah tadi Mas Lukman juga ngasih contoh, misalnya kita ngasih info-info dulu di Facebook atau di Twitter atau di Dikasih Instagram dulu. bisa kasih tahu dulu. Kita misalnya Bu Handayana ini misalnya jualannya misalnya cookies lah ya. Aku lupa deh kemarin kayaknya udah jelasin jualan apa aku lupa. Tapi kalau nggak salah misalnya gini, anggap aja jualan cookies ya, jualan kue. Ya bikin aja mulai posting-posting foto kue, lalu ngebahas misalnya tren kue-kue sekarang nih, misalnya ada tren garlic cheese bread. Mau masukannya dong supaya saya kopi. Waduh, ya intinya gini. Masukan buat apa nih buat di kopi nih? Intinya misalnya nih ya, misalnya anggap aja jualan kue. Ya udah bikin postingannya tadi Instagram, tadi Twitter, tadi Facebook, postinglah tentang kue, foto-foto kue, tips-tips membuat kue, di-share aja terus segala macem. Nanti setelah itu udah terlaksana, misalnya orang-orang tertarik atau kayak Mas Iqbal tadi bilang, oh bikin perbandingan, lebih suka nastar polos atau nastar keju, di mana isinya dua-duanya jualan kok. Mas Henry mau masukannya dong supaya jualan kopi. Oh, ya sama aja sih ya. Kalau jualan kopi juga kurang lebih sama sih ya. Kayak tadi saya bilang ya, masukkan tips-tips deh. Lebih suka kopi susu atau kopi hitam misalnya. Atau lebih suka kopi susu gula aren atau lebih suka kopi susu gula biasa. Bikin kayak perbandingan kan orang tuh mulai komen. Terus kasih pengetahuan misalnya nih ya kan, karena berarti kalau sudah doyan kopi berarti tahu nih bedanya, misalnya kasarnya nih, bedanya latte, cappuccino itu bedanya apa, kadar susunya apa, kasih info gitu ke orang biar orang-orang tuh jadi tahu, oh ternyata kopi susu itu bukan cappuccino itu bukan sekedar kopi susu tapi ada apa kan orang jadi tertarik tuh yang ngeliatin. Mulai dari tertarik misalnya tiba-tiba nih bikin grup aja WhatsApp, yuk saya mau share cara nyiapin kopi kekinian sendiri tapi di rumah. Kan orang pada bikin tuh segala macem, orang pada tiba-tiba ayo dong boleh deh saya mau ikut belajar Bu gitu. Karena misalnya merasa ibu sudah oke nih, ya udah deh Bu saya mau belajar ikutan di grup bikin kopinya ibu. Ikut nih, tiba-tiba ikut 10 sampai 15 orang sampai 20 orang misalnya. Terus begitu mereka sudah ikut, di dalam situ diajarin ini itu baru terakhir nanti ditawarin. Saya jual loh, bahkan lebih enak lagi Bu. Saya di rumah masing-masing sudah pada bikin kopi ya. Oh, saya jual powdernya. Jual deh tuh bubuk kopinya. Mereka bikinnya sendiri. Jadi penyuplai kopi jadinya ke orang-orang. Gitu. Kopinya laku nggak laku ya urusan mereka, tapi powdernya dari ibu beli. Gitu. Kan jadi enak lah. Jadi supplier powder kopi jadinya. Kurang lebih kayak gitu. Itu cuma ide aja ya. Bisa lagi disesuaikan dengan macam-macam. Dan mungkin udah harus kita tutup karena sudah mau maghrib. Terima kasih banyak ya Mas Lukman dengan Mas Iqbal yang udah datang sore hari ini nyempetin untuk sharing ilmunya ke teman-teman. Terima kasih banyak kita juga. akan mulai lagi Kamis minggu depan. Yang baru ikutan nanti bisa ikutan, bisa yang belum ikutan nanti bisa ikutan ke grup kita. Nanti daftar aja Mas Iqbal, nanti ada adminnya kita yang akan mengkomenkan. Yang kemarin kelewat jangan lupa nanti cek aja di YouTube Kabar Lintang. Kelewatan materi-materi yang lainnya. Yang kelewatan materi hari ini dari awal juga nanti ini akan kita upload. Makasih banyak nih sebelumnya sore hari ini buat Mas Lukman, Mas Iqbal, dan juga khususnya buat Wika yang udah luar biasa banget ngebantu kita. Jangan lupa minggu depan kita belajar tentang apa Mas Iqbal, sorry? Minggu depan kita belajar tentang YouTube marketing.
Nah, minggu depan seru banget nih. Ini dominasi YouTube atau YouTube marketing. Ya, nanti akan ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari YouTube, bukan cuma sekedar nonton video-video ya, daripada sekedar nonton acara gosip di YouTube, ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan dengan merajai YouTube eksistensi, gitu ya, bisa ngebantu jualan. Oke, makasih banyak semuanya buat atensinya sore hari ini, teman-teman Ngorbit, udah luar biasa banget yang udah pada datang. Moga-moga materi yang kita bagi, kita sharing ini cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.